Oke guys, kali ini sedikit melenceng ya dari konten-konten yang sudah dibuat sebelumnya. Kali ini saya akan merakit sebuah komputer dengan budget 6 juta lebih. Nah, langsung saja pengenalan seperempat dari perakitan komputer yang saya rakit ya. Di sini saya menggunakan prosesor dari AMD dengan menggunakan prosesor Ryzen 5 5500. Prosesor ini punya spesifikasi dengan 6 core dan 12 thread dengan kecepatan yang didapat yaitu 3,6 GHz up to 4,2. Default TDP-nya yaitu di 65 watt. Lalu kenapa saya menggunakan prosesor ini? Karena prosesor ini sangat cocok untuk game-game sekarang. Selain game juga, prosesor ini cocok dalam hal editing maupun rendering, walaupun tidak sebagus pada prosesor-prosesor yang di atasnya gitu. Lalu untuk motherboard yang saya pakai yaitu dari brand ASRock ya. Ada ASRock A520M HPS. Di sini sudah support pada AMD 5000 G series dengan memori DDR4 up to 4733 ya. Di sini juga terdapat beberapa panel. Ada 4x SATA 3.1, lalu ada 1 kali Ultra M.2 dan 6 kali USB 3.2 Gen 1, lalu ada 6 kali USB 2.0. Lalu lanjut ke RAM-nya. RAM yang saya pakai di sini yaitu ada RAM dari Crep DDR4 dengan kecepatan di 3200 mHz yang berkapasitas di 8 kali 2 jadi 16 GB. RAM ini tidak terdapat bling-bling atau RGB gitu. Jadi saya mengambil tema ini minimalis dengan budget yang terbatas. Lalu untuk penyimpanannya sendiri di sini saya memakai brand yang cukup tidak terkenal ya, walaupun banyak orang yang masih meragukan pada brand ini. Di sini saya mengambil dari brand Kio yang berkapasitas 1 TB pada SSD M.2. Pada SSD ini lumayan baik untuk read dan write-nya. Di sini saya mendapatkan untuk read speed-nya di sini waktu dicoba ini mencapai 2000-an dan write-nya mencapai 1000 mHz kalau nggak salah. Mohon maaf saya lupa lagi soalnya tidak di screenshot, isinya keburu dibawa oleh klien ya. Untuk ketahanan dari SSD ini saya sudah coba juga sebelumnya ya, lumayan bagus untuk minimal budgetnya gitu, untuk kapasitas budget yang kurang ya. Di sini untuk garansinya sendiri Kio sih 5 tahun. Mungkin untuk kedepannya lagi bisa di-upgrade dengan SSD eksternal atau harddisk. Nah, sekarang adalah part yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman sekalian, yaitu PGA. PGA yang saya pakai yaitu dari brand Colorful GTX 1650 EX 4GB dengan base clock di 1410 mHz dengan boost clocknya yaitu di 1710 mHz. Memori size-nya yaitu 4GB dengan memori tipe di GDDR6. Bandwidth-nya di 128. Lalu menggunakan konektor 8 pin dengan TDP 90 watt. PGA ini sangat cocok
untuk game-game sekarang ya. Ya untuk kliennya sendiri, untuk bermain gamenya tidak terlalu berat. Dia hanya memainkan game sejenis MMORPG. Di antaranya dia memainkan New World, Lost Ark, kayak Dragon Age, kayak gitu-gitu pokoknya yang berbau adventure tapi ada MMORPG-an gitu. Kayak kalau RPG kan kayak Monster Hunter gitu. Lupa satu lagi, ini part paling penting ya dalam perakitan komputer, yaitu power supply. Power supply di mana? Power supply ini adalah memasak listrik untuk masuk ke dalam komputer. Nah, di sini saya memakai dari Deepwell EP 580 plus standar ya. Nah, untuk wattnya sendiri yaitu sudah disebutkan tadi 500, dan pada power supply ini sangat bagus sekali ya dalam perakitan ini, karena ini sangat mencakup untuk semua aspek di dalam seperpartnya, termasuk ya tadi dari PGA, prosesor, dan yang lainnya. Ini sudah sangat mumpuni. Nah, lanjut ke bungkus dari komputer ini, yaitu casing. Casing yang saya pakai yaitu dari Infinity Vesta dengan bertipe ATX. Untuk ukurannya sendiri dengan panjang 398 mm, lalu dengan lebar 200 mm dan tinggi di 420 mm. Di sini saya sudah membeli casingnya, itu sudah include 4 pen ya. Casing ini dibanderol dengan harga 400-an sampai 300-an bisa dapat. Untuk kabel manajemennya sendiri di sini sangat sangat lumayan susah gitu, karena untuk ruang di belakang casingnya itu lumayan sempit, jadi untuk manajemen kabelnya lumayan susah ya. Ya untuk budget segini ya gimana lagi gitu ya, kita pakai saja. Tapi untuk looksnya sendiri ini sangat bagus ya, dengan 4 RGB pen yang didapatkan. Nah, setelah semua pengenalan semua part yang saya beli, lanjut kita ke harga semua komponen PC. Di sini ini adalah harga dari semua komponen PC yang saya beli untuk merakit PC ini. Jadi gimana guys setelah lihat rakitannya? Apakah sesuai dengan harga atau gimana? Di sini ya harganya kurang dari 7 juta gitu. Apakah di 2024 masih worth it? Menurut saya PC ini masih worth it ya. Di 2024 ya sekitar 3 sampai 4 tahunan masih bisa dipakai gitu, masih worth it ya. Untuk perakitan PC kali ini dicukupkan sekian, semoga membantu. Jangan lupa untuk support channel ini ya guys, dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Ya segitu saja, see you next time guys.